Bab 5231. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Muyun mengambil Ping Tianding, menatap gadis Yuexi dan berkata, berikan saja padaku. Bagaimana aku bisa hidup? Klan Lin, Klan Batu, Gerbang Empat Binatang, dan pertanyaan Tao dari Yuan Shizong semuanya memperhatikan. Gadis Yuexi tersenyum dan berkata, aku akan melindungimu. Apa yang kamu takutkan? Pada saat ini, Pak Tua Hulu juga buru-buru meraih Ping Tianzong dan menolak melepaskannya. Disepakati untuk bekerja satu per satu. Bahkan jika dia tidak melarikan diri bersama beberapa orang, Muyun tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia takut dahi gadis Yuexi itu akan panas, jadi dia langsung memberikan jam Ping Tian kepada Muyun. Itu hanya membuang-buang waktu. Anda kehilangan istri Anda dan kehilangan tentara Anda. Pada saat ini, gadis Yuexi melihat ke arah labu tua itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia telah mengambil 10 rune labu tua, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Gadis Yuexi segera berkata, ayo pergi. Orang tua Hulu, Muyun dan Cik Xianhao buru-buru berkumpul menuju gadis Yuexi. Mereka juga tahu bahwa tuan di sekitar mereka sedang mengincar dan ingin lari. Tidak mungkin untuk mengandalkan diri mereka sendiri. Dan, Muyun juga mengerti di dalam hatinya. Bahkan jika aku sekarang atas nama Lu Qingfeng dan Xie Qing, di masa depan. Gadis Yuexi dan Peri Heping akan muncul di pavilion Yun. Selama tuannya tidak bodoh, mereka harusnya tahu. Siapa dia? Tapi Muyun tidak terlalu khawatir. Setidaknya, saat bulan datang, itu adalah kejutan besar. Melihat beberapa orang akan pergi seperti ini, pemimpin tertinggi dari 4 penguasa bertanya kepada yang kuat di alam dewa, dan wajah mereka bahkan lebih dingin dan mengerikan. Pergi saja, sebuah dengungan dingin terdengar. Batu keluarga batu itu tanpa cacat. Pada saat ini, mereka melangkah keluar dan berkata dengan acuh tak acuh, kami menemukan 2 senjata kerajaan ini terlebih dahulu. Apakah Anda ingin membawanya pergi seperti ini? Mendengar ini, Yuexi berkata dengan rasa ingin tahu, tapi, apakah kamu mengerti? Di bulan yang sama, kata-kata Nonasi jatuh, dan semua orang yang hadir tampak berubah. Apakah mereka tidak mengerti? Gadis Yuexi berkata lagi, jadi, itu milik mereka, tidak masalah. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang menjadi bingung. Apakah itu sangat tidak masuk akal? Kemudian gadis itu melangkah keluar lagi. Jangan pergi. Si tanpa cacat dari keluarga Si, Lin Keze dari keluarga Lin, pemimpin dari 4 klan binatang, dan sesepuh Kong Mengyu dari awal dinasti Yuan semuanya melangkah keluar satu demi satu. Si Wuji, Mei Qingran, Lin Tianhuan dan Liu Yuanchu juga memiliki pandangan acuh tak acuh. Keberadaan lusinan penganut Tao telah melarang keempat sisi. Muyun kemudian berbisik, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak apa-apa, gadis Yuexi ringan dan anggun. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah. Dengan itu, langkahnya keluar lagi. Lancang, si tanpa cacat sangat marah dan langsung melangkah keluar dalam satu langkah. Ketika mereka melihat batu tanpa cacat, mereka membunuh orang lain satu demi satu. Ping Tianding, Ping Tianzong, perkakas kedua raja itu dirampas. Apa reputasi keempat tuan mereka? Tapi saat itu juga, ada sedikit getaran di kehampaan sekitar. Sosok-sosok yang dibunuh oleh Dao-Dao dibekukan satu demi satu saat ini. Seorang Tao bertanya, seorang lelaki besar di tingkat Dao Haisenjing, yang kuat, menjadi pucat. Mereka tidak bisa bergerak. Wanita ini, apakah kekuatannya begitu buruk? Saat itu, Yuexi memandang Muyun dan berkata, apakah kamu akan membunuh mereka semua? Muyun tercengang. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Siapa yang ingin kamu bunuh? Aku akan membunuhnya untukmu. Gadis Yuexi berkata, ini saatnya meminum darahmu dan memberikan kompensasi padamu. Mendengar ini, hati Muyun melonjak. Bagaimana dia bisa menolak hal sebaik itu? Orang-orang Lin, Muyun berkata langsung, Lin Tianhuan dan Lin Keze setengah mati dan sekarat. Bawa mereka pergi. Semua orang Lin lainnya terbunuh. Adapun gerbang 4 binatang, klan batu, Yuan Shizong. Jangan bunuh. Begitu kata-kata ini keluar, gadis Yuexi berkata, baiklah. Mengatakan, semua orang yang membeku melihat bahwa satu persatu, seni bela diri berkebangsaan Lin meledak seperti lecet. Seorang penganut Tao bertanya, dan penganut Tao lainnya bertanya pada laut.
Itu berubah menjadi bubuk darah, dan nafasnya mengecil dan menghilang. Benar-benar membunuh. Mo Yun tercengang. Dia tidak menyangka gadis Yuexi itu akan membunuh jika dia tidak mengatakan apa-apa. Bulan ini, seberapa kuatkah itu? Di atas raja, berapa tingkat Daosin Huangjing? Mayat kelompok etnis Lin meledak satu demi satu. Cixian Hao, labu tua, juga mengubah wajahnya. Ini, sudah berakhir. Keduanya, selamatkan hidup mereka. Bulan menatap Mo Yun. Ya, Mo Yun buru-buru menambahkan, setengah mati, tarik napas saja. Oke, katakanlah, tangan giok gadis bulan si sedikit. Bang, Lin Tianhuan dan Lin Keze mengalami patah anggota badan dan tulang, dan ada lubang darah di dada mereka. Pada saat ini, sosok Mo Yun bergegas keluar, memadatkan pola Tao, dan langsung memenjarakannya. Setelah ini, Mo Yun benar-benar lega. Ayo pergi, Mo Yun berkata sambil tersenyum. Gadis Yuexi segera berkata, mereka, aku bisa membunuh mereka untukmu. Klan Batu, Yuan Shizong, 4 gerbang binatang. Mo Yun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Ketiga pihak ini tidak memiliki perseteruan darah yang mendalam dengannya, dan jika mereka benar-benar ingin membunuh orang-orang ini, Pingzu akan benar-benar kacau. Orang Lin sudah mati, itu sudah cukup. Baiklah, kemudian gadis itu berbalik dan pergi. Mo Yun beberapa orang bergegas untuk mengikutinya. Ketika sekelompok orang menghilang di ujung hutan pegunungan tanpa jejak, mereka secara bertahap dibebaskan dari penjara. Melihat mayat orang-orang kuat berkebangsaan Manchuria Lin, banyak orang yang terkejut dan sulit untuk tenang. Siapa wanita itu? Saat ini, seluruh pemimpin klan Si Wuji berdiri di tempatnya. Melambaikan tangannya, dia membunuh hampir 100 orang kuat Tao Wen dan Dao Hai dari keluarga Lin dalam perjalanan ini. Dan, Sang Tao bertanya kepada Lin Tianhuan di wilayah Bintang 7, tetapi dia tidak melawan dan langsung terkena. Ini luar biasa, kebangsaan Lin, bisik Liu Yuanchu saat itu. Lin Tianhuan dan Lin Keze, 2 orang Lin, adalah orang yang membawa tripod. Sekarang mereka tertimpa kerugian besar. Pemuda itu pasti tidak akan melepaskan kedua orang hebat ini. Klan Lin telah kehilangan begitu banyak orang kuat kali ini. Kekuatan klan pasti jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Mei Qingran genit dan menawan, dengan sedikit gangguan. Dengan lambaian tangan gioknya, dia segera pergi dari sini bersama pemakaman Aotian, Sue Zanli dan Biao Tai. Melihat pemandangan ini, Si Wuji, kepala keluarga Liu Yuanchu, juga memikirkan sesuatu dan membawa orang pergi. Situs bersejarah Pingzu. Saat ini, gaunnya cerah dan indah, tapi senyuman di matanya indah. Mulai sekarang, kamu sangat bahagia. Di sisinya, Sue Zanli, kepala keluarga burung api Suanyu, mau tidak mau berkata, Ping Tianding dan Ping Tianzong, tetapi kedua instrumen kerajaan itu diambil, jadi kamu tidak merasa tidak nyaman. Mendengar ini, Mei Qingran bertanya, apakah klan Lin, klan Batu, dan Yuan Shizong mendapatkannya? Sue Zanli tidak bisa berkata-kata begitu dia mengatakan ini. Kedua leluhur pemakaman Aotian dan Butai juga tampak tercengang, mereka benar-benar tidak mengerti, tapi kami tidak mendapatkannya. Apa yang membuatmu senang? Kepala keluarga Butai menggaruk kepalanya. Mei Qingran tidak berdaya, karena semua orang tidak mendapatkannya, dan kami selalu menjadi keluarga Lin yang tidak tahan api dan air. Kali ini kami menderita kerugian besar. Bukankah kesempatan untuk 4 pintu binatang kami akan datang? Peluang. Ketiga patriark semuanya memandang Mei Qingran dengan rasa ingin tahu. Melihat ketiganya masih bingung, Mei Qingran juga tidak berdaya. Lin Tianhuan dan Lin Keze adalah pilar klan Lin. Sekarang kedua orang ini telah meninggal, dan selusin tokoh penting dari Yiyuan hingga 5 elemen klan Lin telah terbunuh. Bukankah itu klan Lin tidak punya pemimpin? Mei Qingran tersenyum dan berkata, bukankah ini kesempatan kita? Peluang. Sekarang, 3 leluhur pemakaman Aotian, Sue Zanli dan Butai segera mengerti. Pada awal berdirinya Sekte 4 Binatang, klan Lin paling menjadi sasaran mereka. Sekarang, ketika orang-orang ini meninggal dalam keluarga Lin, pasti ada kekacauan dalam keluarga. 4 binatang mengambil kesempatan ini. Bagus, bagus. Kali ini, orang Lin pantas mendapatkannya, tiba-tiba Tai mendengus. Di luar situs bersejarah Pingzu, di Gunung Dayan, Mo Yun, Yuexi, Pingxian, Cixian,
dan hulu muncul di sini. Akhirnya, Cixianhao berkata sambil tersenyum, terima kasih kepada saudaraku. Terima kasih kembali. Mu Yun tersenyum dan kemudian berkata, tapi jangan lega. Kekuatan itu pasti mendambakan Ping Tianding dan Ping Tianzong. Labu tua berkata, selanjutnya aku akan meninggalkan Pingsu, jadi aku tidak akan tinggal di sini. Cixianhao juga berkata, Pak Tua, saya akan istirahat. Mereka pergi satu demi satu. Selain Mu Yun, Yuexi memandang Ping Xianxian dengan wajah muram. Siapa dia? Suara Yuexi tenang. Putri Ping Lingjun dan Jian Xiyun, Ping Xianxian. Oh, Yuexi memandang Ping Xianxian lagi. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, di mana? Mu Yun berkata sambil tersenyum, kembalilah ke markasku. Saat berbicara, sosok Mu Yun telah berubah menjadi penampilan Lu Yun. Yuexi sudah lama berharap dan tidak mengatakan apa-apa. Dan Ping Xianxian terkejut dan berkata, kamu. Saya Lu Yun, penguasa Paviliun Yun. Oh, tentu saja, nama asli saya adalah Mu Yun. Xie King, Lu Yun, Mu Yun. Ping Xianxian tertegun sejenak. Itu bulan. Tidak ada perubahan ekspresi. Mu Yun kemudian berkata, baiklah. Kalian berdua, pelipisku kecil. Kalian berdua adalah makhluk abadi yang hebat, jadi selanjutnya, harap tetap bersikap rendah hati untuk saat ini. Petik 2. Kenapa? Gadis Yuexi penasaran. Aku mendapat begitu banyak harta karun kali ini. Mereka tidak tahu siapa Xie King, tetapi ketika mereka melihat kalian berdua muncul di paviliun awanku, mereka bisa menebak. Petik 2. Pada saat itu, bunuh paviliun Xiangyun. Paviliun awanku akan menjadi sungai darah. Gadis Yuexi berkata, apa yang kamu takutkan denganku? Mu Yun gemetar dan tersenyum. Dia tentu saja tidak takut pada pria kuat seperti Yuexi. Tapi, siapa yang tahu wanita ini akan melarikan diri suatu hari nanti. Keberadaan level ini cukup biasa saja. Jika dia benar-benar pergi suatu hari nanti, dia tidak mungkin. Mu Yun membawa gadis Yuexi dan Ping Xianxian kembali ke kota Tianjiang. Dalam perjalanannya, banyak kota yang memasang bendera Yunge. Mu Yun juga tahu bahwa akhir-akhir ini, keluarga Yan, keluarga Yue, dan geng Juling semuanya diambil alih oleh Paviliun Yun. Saat ini, lebih dari 2 juta li di barat laut Pingzu adalah milik Yunge. Ketika Mu Yun kembali ke kota Tianjiang lagi, dia melihat Jiang Yunyun. Apakah kamu kembali? Jiang Yunyun tampak bersemangat. Melihat Mu Yun lagi, dia berkata sambil tersenyum, baru saja kembali. Ayah dan ayah mertuaku, serta suamiku, telah pergi bekerja dengan orang-orang di Paviliun Yun. Aku satu-satunya di sini, rumah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana situasinya sekarang? Mendengar pertanyaan ini, Jiang Yunyun segera berkata, saya bukan sosok inti dari Paviliun Yun. Saya tidak mengetahui hal-hal ini, tetapi ada yang mengetahuinya. Oh, siapa yang masih di sana? Segera, sosok muncul di Jiangfu. Feng Chen. Mu Yun memandang Feng Chen dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Feng Chen melengkungkan tangannya dan berkata, senang sekali kamu bisa kembali dengan selamat. Saya diperintahkan oleh wakil ketua kabinet untuk mengambil alih kota Tianjiang. Saat ini, markas Cloud Pavilion masih berupa Cloud City. Kota Tianjiang adalah pusat dari 3 kekuatan besar. Untuk saat ini adalah kota cabang kedua Yunge. 1 utara dan 1 selatan, pengirimannya juga nyaman. Tidak mudah membangun kekuatan. Selama bertahun-tahun, Mu Yun juga mengetahui hal ini. Beberapa orang pergi ke paviliun taman di Jiangfu. Feng Chen melaporkan, kedua wakil pemimpin kabinet telah lama mengajak orang berkeliling di 3 wilayah, dan masyarakat juga perlu dihibur. Untungnya, keluarga Yan dan keluarga Yue cukup keras terhadap kota yang mereka pimpin. Kedua wakil pimpinan kabinet memerintahkan agar sebagian besar rakyat bersedia menyerah setelah meringankan banyak beban mereka. Sejumlah kecil orang jahat, tetapi wakil ketua kabinet Shen juga dapat menahan mereka dengan menanyakan tentang negara bagian Liangyi. Tao bertanya pada Liang Yijing, kembali saat senja, orang ini, kekuatannya meningkat terlalu cepat, bukan? Wakil pemimpin kabinet Zhao, sekarang dia telah mencapai ranah Dao Wen Yiyuan. Feng Chen berkata lagi, astaga, lebih cepat dari dia, apakah semuanya baik-baik saja? Mu Yun bertanya, yah, itu tidak terlalu bagus. Feng Chen berkata langsung, seperti yang Anda ketahui, Yang Mulia,
paviliun awan kami telah didirikan selama 100 tahun, dan sekarang fondasinya stabil. Pemusnahan ketiga pihak kali ini juga menarik perhatian orang lain. Oh, Mu Yun berkata sambil tersenyum, katakan padaku. Feng Chen segera berkata, seluruh wilayah Pingzu sangat luas. Wilayah barat adalah wilayah kaisar pertama dinasti Yuan, yang menguasai ribuan kota besar. Wilayah timur adalah kebangsaan Lin, wilayah selatan adalah Ciyumen, bumi tengah adalah kebangsaan Batu, dan wilayah timur laut adalah gerbang empat binatang. Secara umum bisa dibagi menjadi 6 wilayah. Area terakhir adalah wilayah barat laut tempat paviliun awan kita berada. Ada banyak kekuatan, besar dan kecil. Petik 2, yang paling kuat adalah klan Batu. Tentu saja, ada kesenjangan besar di antara mereka, tapi ada juga banyak orang yang bertanya tentang wilayah Sacai, atau bahkan wilayah Sixiang. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Feng Chen segera berkata, di wilayah barat laut, 4 keluarga paling kuat adalah Sekte Cixing, Sekte Harimau Kekerasan, Istana Pedang Angin, dan keluarga Tang. Di 4 keluarga ini, ada kursi tingkat Daowen, seperti wilayah Yiyuan, wilayah Liangye, dan bahkan wilayah Sacai. Mu Yun mengangkat alisnya dan kemudian bertanya, apakah ada yang mengganggu kita? Ya, Feng Chen berkata, baru-baru ini, orang-orang dari keluarga Tang telah berkomplot melawan kita. Keluarga Tang, Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Kabinet Cloud baru saja mulai terbentuk. Sekarang sedang diawasi. Itu menarik. Mu Yun lalu berkata sambil tersenyum, oke, duduklah di sini dan aku akan kembali ke Cloud City. Dulu, ya, dia pergi bertanya kepada Shen Mugui dan Zhao Wenting tentang situasi spesifiknya. Sekarang Mu Yun tidak takut dengan kekuatan ini. Kecuali Yuan Shizong, Ciyumen, klan Xi, klan Lin, 4 klan binatang, dan level lainnya ada untuk menyerang paviliun awan. Mu Yun meninggalkan kota Tianjiang dan kembali ke Yuncheng. Ini adalah markas Cloud Pavilion. Dari kejauhan terlihat ada bendera Yunge yang berkibar tertiup angin di gerbang Yuncheng. Melihat kota sebesar itu, Mu Yun menetap di hatinya. Inilah upaya telatennya selama bertahun-tahun. Ping Xianxian memandang kota di depan dengan mata besarnya yang bersinar. Gadis Yuexi mengerutkan kening dan berkata, ini markas Cloud Pavilion Anda. Ya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, bukankah itu bagus? Gadis Yuexi memandang Mu Yun dan Yuncheng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mengatakan apapun, sepertinya aku sudah mengatakan semuanya lagi. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, gadis Yuexi, kamu adalah pria besar di alam Tao dan Tuhan, tapi aku hanyalah pria kecil di 8 aspek Tao dan Laut. Dibutuhkan banyak usaha untuk membangunnya, kekuatan ini. Maaf. Gadis Yuexi berkata, merupakan penghinaan untuk mengatakan bahwa aku berada di atas Tao. Hah, tidakkah menurutmu kata-katamu lebih menghina? Yang mulia, segera setelah saya memasuki kota, seseorang menemui saya di paviliun awan. Su Yuan mendengarkan, putra Su Jiangnan, sekarang di Cloud Pavilion, generasi muda juga sangat dihargai. Yang mulia sudah kembali, Su Yuan berkata dengan penuh semangat, apakah Anda perlu memberitahu beberapa penguasa kota? Mu Yun mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Jika kamu bisa kembali, teleponlah kembali. Ya, Mu Yun berkata lagi, di mana Wakil Perdana Menteri Zhao dan Wakil Perdana Menteri Shen. Mendengar ini, Su Yuan segera berkata, kedua wakil pemimpin kabinet ada di luar. Apakah Anda perlu menelepon kembali? Telepon kembali jika kamu bisa. Ya, Su Yuan segera mulai sibuk. Mu Yun membawa 2 wanita ke dalam paviliun awan, di istana Master Pavilion tempat dia berada. Dengan istana sebesar itu, Mu Yun memonopoli sebuah bangunan istana. Di masa depan, bagaimana kalau kamu tinggal di timur dan tinggal di barat? Ping Xianxian tidak memiliki masalah. Gadis Yuexi berkata, aku tinggal di tempat kamu tinggal. Petik 2. Akhirnya, Mu Yun menjauh dengan jujur. Setelah Yuexi hidup, dia memasang garis terlarang di gedung istananya. Adegan ini mengejutkan Mu Yun. Dia telah tenggelam dalam formasi selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia tidak pernah melepaskan penelitiannya tentang susunan. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pola terlarang yang ditetapkan oleh Nona Yuexi didasarkan pada pola Tao, yaitu melambai, pola terlarang mengembun. Dan, seluruh bangunan istana memberi orang perasaan bahwa menanyakan angka puncak pun tidak akan merugikan mereka sama sekali.
Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Gadis Yuexi, jika kamu benar-benar bosan, bantu aku membangun kota Cloud menjadi kota yang kokoh." Yuexi memandangi kota awan besar itu dan mengangguk, "Aku akan melakukannya untukmu ketika aku punya waktu." "Apa-apaan ini?" "Sepakat." Mu Yun tercengang. Dia hanya bertanya ragu-ragu. Namun, kalimat ini agak ambigu. Diperlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun baginya untuk menyiapkan susunan 3 tingkat untuk paviliun awan dan menghubungkan serta menjalankannya satu sama lain. Jika Anda ingin melindungi seluruh kota Cloud di bawah susunan besar, Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam 10 tahun. Tetapi jika Nona Yuexi bergerak, itu akan terjadi dengan sangat cepat. Seberapa kuat wanita ini? Puncak Raja Tao, pasti ada lebih banyak lagi. Puncak Kaisar Taoisme, atau melampaui hati Kaisar Tao. Tapi saking kuatnya, bagaimana bisa dilarang? Terlebih lagi, mana yang lebih kuat, wanita ini atau pemuda terlarang berpakaian putih dan berambut putih di kaki Gunung Tianluan? Dibandingkan dengan Qin Lingyu, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Mu Yun tidak tahu, tidak ada cara untuk menilai. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua pemimpin kota, Shen Mugui, Zhao Wenting dan lainnya, kembali. Su Jiangnan, Wang Haoying, Xing Ye, Ying Xuanhai, pria di cermin, Jiang Yong dan Fu Huanze terlihat berbeda. Berkat promosi Mu Yun, beberapa penguasa kota yang awalnya Daohai Bazong tiba di Daohai Jeoshong. Di antara mereka, Wang Haoying awalnya adalah Daohai kelas 9, tetapi sekarang dia juga telah melangkah ke ranah Daowen Yiyuan. Cloud Loteng bertanya, tambahkan orang lain. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang sangat baik. Yang mulia, ketika mereka melihat Mu Yun, mereka membungkuk dan memberi hormat. "Kamu telah bekerja keras." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Aku mendapat sesuatu dari perjalanan ini." Di lain waktu, Paviliun Yun hanya perlu menjaga wilayah Julinggang, keluarga Yue, dan keluarga Yan, serta tanah 7 kota. Oh ya, dengan itu, Mu Yun melambaikan tangannya dan muncul di Pingsu melalui aula. Seluruh negeri Pingsu, setiap wilayah berbeda. Di barat laut, bagian paling utara adalah Dayanshan yang meliputi wilayah yang luas. Sudut barat laut sekarang menjadi tanah 7 kota dan wilayah keluarga Yan dan Yue dari geng roh raksasa. Paviliun awan saat ini menempati area seluas hampir 2 juta mil. Bahkan, bisa lebih besar. Misalnya, keluarga Yue dan keluarga Yan masih agak jauh dari Dayanshan, di mana terdapat beberapa kota besar dan kecil. Mu Yun juga mengetahui bahwa seniman bela diri dari Paviliun Awan juga menyerang di sana. Namun, dengan perkembangan dan pertumbuhan Yunge, ia akan mencapai tepian Dayanshan paling banyak. Di sebelah timur Gunung Dayan terdapat Pegunungan Pingtian. Pegunungan terbesar di Pingsu. Pegunungan Pingtian adalah wilayah dari 4 gerbang binatang. Di selatan area Paviliun Awan, itulah ruang kendali Yuan Shizong. Oleh karena itu, perkembangan terbesar di timur adalah Dayanshan. Tidak mungkin untuk bergerak ke selatan. Jika Anda berani menggigit daging Yuan Shizong, saya khawatir Yuan Shizong akan datang langsung untuk menghancurkan Paviliun Yun. Hanya ke arah tenggara, jika kita mengurangi luas Pingsu, kita bisa melihatnya. Yuan Shizong di timur, Dayanshan di utara, 4 gerbang binatang di timur laut, dan kawasan batu kebangsaan di tengah. Ada area lain di antara ketiganya. Di daerah ini juga terdapat beberapa kekuatan sekunder. Sekte Bintang Merah, Geng Harimau yang Kejam, Aula Bila Angin, Keluarga Tang. Di antara 4 kekuatan, mereka lebih kuat dari Paviliun Awan dan jauh lebih lemah dari Tuan. Semua orang melihat sekilas peta. Paviliun Awan lebih seperti sekte perbatasan. Saat ini, ada beberapa penganut Tao, seperti Jing Zonghua, Feng Chen, Jiang Yong, Wang Haoying, Shen Mugui dan Zhao Wenting. Namun, dibandingkan dengan kekuatan sekunder, informasi orang dalam jauh lebih buruk. Kudengar keluarga Tang punya ide bagus tentang Paviliun Awan kita. Mendengar ini, Shen Mu kembali dan menjawab, mereka mengirim seseorang kepada kami sebelumnya. Dalam kata-kata mereka, mereka ingin kami tunduk. Tetapi saya menolaknya. Namun, keluarga Tang tidak berani melangkah terlalu jauh. Lagi pula, jika mereka benar-benar ingin menyerang Paviliun Yun, keluarga Tang harus patah gigi dan kehilangan lebih banyak. Keluarga Tang mungkin dimanfaatkan oleh Bintang Merah, Sekte Harimau yang Kejam, dan Aula Pedang Angin. Mu Yun mengangguk.
Mereka tidak peduli dengan kita, dan kita tidak peduli dengan mereka. Mu Yun berkata sambil tersenyum, apa yang telah saya peroleh sudah cukup bagi Dao Hai, Dao Tai, dan Dao Zu di Paviliun Awan untuk mendapatkan banyak promosi. Nah, dalam beberapa hari ke depan, menetaplah di wilayah keluarga Yue, keluarga Yan, dan Julinggang, dan berkembanglah dengan tenang. Orang-orang itu tidak mengganggu kita, dan kita tidak mengganggu mereka. Yah, begitu. Shenmu mengangguk kembali. Selain itu, kamu dapat menyebarkan informasi ke dunia luar. Mu Yun berkata lagi, ada juga orang kuat di paviliun Yun kita yang bertanya tentang alam Sacai. Ketika Tao bertanya tentang alam Tuhan, satu alam menimbang langit. Negara Kesatuan, Liang Yijing, Sancai Jing, setiap celah batas sama besarnya dengan setidaknya 3 kali lipat batas laut yang sama. Sangat berbeda jika memiliki Sancai Jing dan Liang Yijing. Sen Senja kembali, Zhao Wenting dan yang lainnya, mata mereka berbinar. Itu hal yang bagus. Untuk menunjukkan penghasilannya kali ini, Mu Yun melihat langsung ke Zhao Wenting dan berkata, Wakil pemimpin kabinet Zhao, biarkan kamu mengelola bahan budidaya ini. Dengan itu, dia langsung membuka cincin luar angkasanya dan memberikan semua harta karun yang dieksploitasi dari labu tua kepada Zhao Wenting. Beberapa pemimpin kota itu bodoh. Ini terlalu banyak. Ada ribuan dewa laut di paviliun Yun. Mereka tidak bisa digunakan sama sekali. Inilah yang diinginkan Mu Yun. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun selanjutnya. Jika keluarga Tang dan kekuatan lain datang untuk memprovokasi, tidak perlu menanggungnya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya mengundang orang kuat yang tiada taranya. Paviliun Awan kami juga memiliki pendukung. Tentu saja, kami tidak bisa sombong. Lagi pula, Nona Yuexi, pelindungnya. Siapa tahu kapan dia akan melarikan diri. Kemudian, Mu Yun berdiskusi dengan manajemen senior Anda tentang manajemen regional di Cloud Pavilion. Setelah matahari terbenam, Mu Yun kembali ke istana tempat tinggalnya. Tapi ketika dia sampai di pintu dan menemukan larangan itu, Mu Yun tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kamarnya ditempati oleh Yuexi. Mu Yun datang ke gedung istana di sebelah kanan dan membuka pintu. Setelah memasuki ruang rahasia, Mu Yun memasang segel pola dan simbol Tao untuk menutup area terlarang di sekitarnya. Sampai saat itu, Mu Yun melepaskan Lin Tianhuan dan Lin Kese. Kedua penganut Tao yang sekarat itu bertanya kepada yang kuat di alam bintang 7 dan alam 6 harmoni. Mereka menatap Mu Yun dengan kemarahan di mata mereka. Anak muda, kami tidak punya musuh denganmu. Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Lin Kese bertanya. Mu Yun tidak membunuh orang lain, tapi dia membunuh semua orang kuat di keluarga Linnya. Hal ini jelas ditujukan kepada mereka. Mu Yun melihat ke arah dua orang yang duduk di tanah, dan mau tidak mau mengubah penampilan mereka menjadi bentuk mereka sendiri. Dia berkata sambil tersenyum, aku di dunia Changlan, musuh Mu Yun. Mereka kembali tercengang, berhenti berpura-pura. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, klan Lin pernah memasuki dunia Changlan untuk membunuhku. Lin Mao, Lin Ze, Lin Bisa, Lin Xiang. Mu Yun memandang mereka dan bertanya, apakah kamu tidak ingat? Lin Tianhuan dan Lin Keze sama-sama memiliki wajah yang tidak yakin. Mu Yun berkata lagi, di mana Lin Tian membesarkan orang. Dan Lin Yuan. Kemudian Mu Yun menguraikan penampilan orang-orang ini satu demi satu dan menunjukkannya di depan mereka. Kamu adalah Mu Yun. Lin Tianhuan berkata dengan tidak terbayangkan. Oh, Mu Yun tersenyum dan berkata, sepertinya warga negara Lin di Pingzu memiliki hubungan yang baik dengan warga negara Lin yang memasuki Changlan. Mari kita dengarkan, apakah Lin Tianyang, Lin Yuan, dan yang lainnya menghubungi Anda. Hal ini membuat Lin Tianhuan terlihat semakin jelek. Lin Mao, Lin Ze, Lin Ken, Lin Xiang dan lainnya adalah orang-orang terkuat di klan Lin di masa lalu. Tentu saja Mu Yun tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, orang-orang yang dilihatnya hanyalah Dao Tai dan Dao Haisen pada saat itu. Dan Lin Tianyang, itu memang kepala klan Lin di masa lalu. Mu Yun melihat Lin Tianyang, tetapi bertanya tentang alam dewa. Tapi orang ini, kekuatan puncaknya, pasti lebih dilebih-lebihkan. Penganut Tao Tianjun bahkan lebih dari sekadar. Apakah Anda jaminan Lin? Mu Yun bertanya, tetapi keluarga jaminan klan Lin benar-benar mengembara ke batas kuno hukuman surga. Haruskah klan Lin termasuk dalam keluarga bawahan yang mana dari 4 dewa?
Lin Tianhuan berkata, di masa lalu, dunia langit dan bumi runtuh, dan wilayah utama, serta kehampaan yang melayang, telah banyak berubah. Mu Yun memandang Lin Tianhuan dan berkata, kamu bisa, aku tidak bisa hidup ratusan juta tahun jika kamu bertanya tentang wilayah bintang 7. Aku tidak ikut serta dalam perang. Kakekku ikut serta. Mu Yun mengerti. Faksi klan Lin ini hanyalah anak perusahaan dari klan Lin Tianyang. Apakah Lin Tianyang sudah menghubungimu? Mendengar ini, Lin Tianhuan dan Lin Keze terdiam. Aku tidak ingin mengatakannya, kan? Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalian berdua ditangkap dan lebih dari selusin pendeta tahu berkebangsaan Lin dibunuh, yang sangat mengurangi kekuatan kalian. Saya pikir keempat binatang itu dengan senang hati bertarung melawan klan Lin Anda. Begitu mereka mengatakan ini, mereka tampak jelek. Tuan Lin Yuan menghubungi kami. Lin Yuan, Mu Yun sangat terkesan dengan pria ini. Saat itu, anjing pelari keempat dewa adalah Lin dan Lei. Tapi dia ingat Lin Yuan meninggal hari itu. Orang ini, belum mati. Di mana Lin Tianyang? Mu Yun bertanya. Lin Tianyang adalah kepala klan kami di masa banjir dan kelaparan, dan kakek saya hanyalah orang sampingan dari klan Lin. Saya tidak bisa melihat kepalanya. Bagaimana saya bisa mengenalnya, kata Lin Tianhuan sedih. Itu yang aku katakan. Mu Yun duduk dan terus berpikir dalam pikirannya. Kebangsaan Pingzulin hanyalah salah satu cabang dari kebangsaan Lin, dan merupakan cabang yang telah bertahan selama ratusan juta tahun. Dengan cara ini, harus ada cabang kewarganegaraan Lin di belahan dunia baru lainnya. Dan mereka secara bertahap akan dikumpulkan oleh klan Lin dan mengembalikan penampilan puncak klan Lin di masa lalu. Lin Tianyang adalah seorang pendeta Tao ribuan tahun yang lalu. Sekarang, saya khawatir itu adalah Raja Taoisme, atau bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, seperti Mu Yun, ini adalah kultivasi dan peningkatan. Tapi Lin Tianyang, Lei Tianfang dan level lainnya sedang pulih. Memulihkan kekuatan alam bisa jauh lebih cepat daripada meningkatkan. Kaisar Dewa manakah yang diikuti oleh orang-orang Lin dalam beberapa tahun terakhir? Buku-buku kuno kami mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hal itu terjadi pada zaman anjing. Dunia Hari Anjing, itulah dunia kuno zaman anjing masa kini. Kaisar Dewa Hari-Hari Anjing tidak memiliki keluarga bawahan Hari-Hari Anjing. Mu Yun berkata lagi, bagaimana kalian, orang Lin, terhubung dengan sumber hutan? Tuan Lin Yuan menghubungi kami. Lin Keze berkata, dia berkata akan memakan waktu lama untuk melewati ruang tersebut dan membawa kita keluar dari Pingsu pada saat itu. Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, dengan kekuatan mereka, bukankah itu sulit? Tidak sulit, tapi ini adalah dunia kuno hukuman surgawi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah hukuman surgawi Kaisar Dewa di masa lalu. Kaisar Surga, telah pulih. Mu Yun penasaran. Saya belum pernah mendengarnya. Lin Tianhuan buru-buru berkata, tetapi paviliun hukuman surgawi, dikatakan bahwa beberapa orang besar muncul dan mulai mengatur ulang paviliun hukuman surgawi. Di masa lalu, paviliun Tianjian awalnya adalah kekuatan super Tianjian pertama di dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dikatakan bahwa Kaisar Tianjian jarang mengelola paviliun Tianjian, tetapi dua pejabat di bawah kursinya bertanggung jawab. Petik 2, Mu Yun segera berkata, dua tuan besar di bawah tahta Tuhan telah pulih. Kami tidak mengetahui hal ini dengan baik. Bagaimanapun, sebagai orang yang paling dihormati di bawah tahta Dewa Hukuman Surgawi, setidaknya tidak ada surga. Meskipun tidak sebanding dengan 10 besar, itu sama sekali tidak sebanding dengan surga biasa. Daowen dan Wu Tianjing, kesenjangannya hilang. Mereka berada di Pingzu, bagaimana mereka bisa tahu begitu banyak? Mu Yun kemudian berkata, wilayah awan gelap masih terlalu kecil. Lin Tianhuan dan Lin Keze tidak menjawab. Mu Yun, Lin Tianhuan berkata, sebenarnya, meskipun kami adalah cabang dari klan Lin, kami tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan Lin. Hal ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, kami tidak ingin pergi kembali. Jadi bukan kami yang akan membunuhmu, tapi klannya. Benar-benar, Mu Yun mencibir, sejak Lin Yuan menghubungimu, dia pasti menyuruhmu untuk memperhatikan. Apakah ada pria bernama Mu Yun? Oh, mungkin tidak hanya, tapi selidiki juga wangsinya, Bi Qingyu, dan sebagainya. Lin Tianhuan dan Lin Keze tercengang. Mu Yun berkata lagi, aku akan mencarimu. Haruskah aku menemukan informasi yang diberikan Lin Yuan padamu?
Wajah mereka sedikit berubah. Mo Yun juga sopan dan langsung melucuti harta penyimpanan ruang kedua orang itu. Cincin luar angkasa dilarang. Kekuatan Mo Yun tidak dapat dipatahkan. Hancurkan dirimu sendiri, kata Mo Yun langsung. Mereka tidak mau, tapi setelah kebaikan Mo Yun dimulai, mereka tetap menyerah. Di ring luar angkasa, ada banyak perangkat, formula, dan pil Tao yang disimpan. Dan Mo Yun benar-benar menemukan beberapa slip giok. Ketika slip giok dibuka, informasi tentang dia, Qin Meng Yao, Bi King Yu dan lainnya dapat dilihat secara sekilas. Sepertinya keempat dewa masih mengira dia belum mati. Mereka tidak pernah menyerah mencari keberadaannya. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Setidaknya terlihat bahwa keempat dewa tersebut belum mencapai puncaknya. Jika tidak, dia akan dapat segera menemukannya di dunia hukuman surgawi dengan cara menghubungkan surga dengan kekuatan puncak empat dewa. Mo Yun, kami benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Lin Tianhuan berkata, ini hanya tugas yang dikirim oleh Bapa Bangsa. Selain itu, kami juga berharap paviliun hukuman surgawi yang telah ditata ulang dapat menghentikan orang-orang dari klan tersebut, mencegah mereka memasuki dunia hukuman surgawi, dan membawa kami pergi. Kami hanya ingin hidup aman di Pingsu. Benar-benar, Mo Yun mencibir dan berkata, jika kamu mengatakan ini, aku percaya. Kalian berdua ditangkap dan lebih dari selusin keluarga Lin Taowen terbunuh. Saya pikir empat gerbang binatang tidak bisa diam. Pada saat itu, keluarga Batu, gerbang Ciyu dan sekte Yuanxi juga akan bertarung. Pada saat itu, kamu akan tahu apakah klan Lin siap untuk kembali ke klan atau tidak. Mendengar ini, mereka mengerti. Mo Yun tidak akan membiarkan mereka pergi. Mo Yun melemparkan mereka ke dunia Zutiantu lagi dan menyerahkannya ke Panguling. Dan dengan tegas menuduh bahwa begitu mereka sembuh, mereka segera memotong anggota tubuh mereka. Lin Yucheng dan Lin Yuying di Zutiantu bodoh melihat patriark mereka dan orang kedua ditangkap oleh Mo Yun. Sang patriark bertanya tentang wilayah bintang 7. Bagaimana dia bisa dipukul begitu keras oleh Mo Yun dan ditangkap? Selesai. Tidak mungkin mereka bisa lepas dari ruang dan waktu ini tanpa akhir. Dari Lin Tianhuan dan Lin Keze, Mo Yun sebenarnya tidak tahu banyak berita. Dalam analisis terakhir, awan gelap itu terlalu kecil. Mo Yun telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia perlu mencapai alam Tao dan memohon kepada Tuhan secepat mungkin, memenangkan seluruh Pingsu, dan kemudian menyatukan alam Changyun. Hanya ketika dia mencapai Daowen dia bisa keluar dari awan gelap. Kalau tidak, dari awan gelap, kentut bukanlah satu-satunya. Dalam sekejap, setengah tahun berlalu. Pingsu, ini benar-benar berantakan. Keempat binatang itu menyatakan perang terhadap klan Lin. Kebangsaan Lin sendiri terletak di sebelah timur Pingsu, menempati ribuan kota besar. Gerbang empat binatang terletak di timur Laut Pingsu, dan basis utamanya adalah pegunungan Pingtian. Pada awalnya, empat sekte binatang didirikan, dan klan Lin adalah yang paling kejam menyerang empat sekte binatang. Sekarang, lebih dari selusin penganut Tao berkebangsaan Lin telah terbunuh, dan Patriark Lin Tianhuan serta Lin Keze terkuat kedua tidak tahu apakah mereka akan hidup atau mati. Bagaimana bisa empat sekte binatang tidak memanfaatkan kesempatan ini? Perang tersebut tidak berlangsung lama. Klan Batu juga ikut berperang. Atas nama membantu warga negara Lin, warga negara Si tidak mengirimkan banyak orang kuat untuk membantu warga negara Lin, tetapi mengirimkan banyak orang untuk menduduki wilayah kota di bawah yurisdiksi warga negara Lin. Melihat pemandangan ini, Ciyumen dan Yuan Shizong tidak bisa duduk diam. Pada saat yang sama, tidak hanya ketiga penguasa ini yang tidak bisa duduk diam, tetapi kekuatan sekunder lainnya juga menginginkan bagian. Pingsu, sedikit berantakan. Tarik satu dan mulai seluruh tubuh. Jika saja lebih dari selusin orang kuat Taowen berkebangsaan Lin terbunuh, beberapa penguasa tidak akan melakukannya lagi. Tapi kali ini, Lin Tianhuan dan Lin Keze tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka mungkin sudah mati. Selain itu, ada 4 gerbang binatang yang memimpin dan 3 tuan masuk. Di mana kita bisa duduk diam? Kebangsaan Lin menempati hampir 1/6 wilayah Pingsu. Meskipun Anda tidak bisa makan daging dan minum sup, tidak masalah. Jadi pertempuran dimulai. Dalam beberapa tahun berikutnya, seluruh Pingsu bertempur lebih dari sekali. Pada awalnya, 4 binatang dan klan Lin adalah kelompok utama. Kemudian, klan Batu dan 4 gerbang binatang juga bertempur. Kemudian, Yuan Shizong, Ciyumen,
Shizu dan 4 gerbang binatang bertempur dan menyerang satu sama lain. Orang-orang Lin sungguh menyedihkan menjadi tahanan. Sangat menyakitkan tidak memiliki kekuatan tertinggi. 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, negeri Pingzu berada dalam kekacauan. Tapi keempat tuan itu, meski bertarung, tidak keluar pada level yang kuat. Setiap orang mempunyai rasa kesopanan. Paviliun Awan, dalam 10 tahun ini, jujur dan lurus. Keluarga Tang, yang awalnya memiliki gagasan tentang Paviliun Yun, juga mengabaikan Paviliun Yun karena mereka sibuk dengan keluarga Lin. 10 tahun, Cloud Pavilion berkembang dengan nyaman. Mu Yun juga merupakan budidaya ketenangan pikiran. Selain itu, dia mencapai keinginannya dan mencapai 9 tingkat Daohai. Hanya satu langkah lagi dari Tao. Pada saat yang sama, dalam 10 tahun terakhir, Nona Yuexi menepati janjinya dan membentuk barisan pertahanan kota untuk Pavilion Yun. Terlebih lagi, gadis Yuexi berkata, Tao tidak bisa dipatahkan. Ini membuat Mu Yun merasa lega sepenuhnya. Faktanya, itu benar-benar Nona Yuexi yang telah menganggur selama 10 tahun. Dia tidak punya pekerjaan lain selain melahap darah Mu Yun sesekali. Dalam 10 tahun terakhir, Mu Yun tidak hanya menjadi bank darah Nona Yuexi, tetapi juga pelengkap kekuatan dunia Ping Xianxian. Ping Xianxian perlu melahap kekuatan dunia di dalam tubuhnya untuk membuat dirinya stabil. Ini sangat aneh. Mu Yun tidak mengerti. Yuexi sepertinya melihat sesuatu, tapi dia tidak memberitahu Mu Yun. Hari ini, Mu Yun datang ke sudut barat laut Base Camp Yunge. Ini adalah tempat rahasia Cloud Pavilion. Saat memasuki istana terlarang, Anda hanya bisa melihat bahwa bangunan-bangunan di sini cukup unik. Terlebih lagi, di bidang seni bela diri yang begitu besar, terdapat tokoh-tokoh Tao yang berdiri saat ini. 300 orang, mereka semua adalah sosok di alam Daohai 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini adalah pasukan Dewa Penggembala yang telah dibangun dengan susah payah oleh Mu Yun selama bertahun-tahun. Ketika Mu Yun pertama kali membawa gadis Yuexi bersamanya dan melihat 300 pasukan Dewa Gembala, dia dengan bersemangat mengundang gadis Yuexi untuk berkomentar. Dan Yuexi hanya tersenyum. Saya tidak mengatakan apapun, tetapi saya mengatakan semuanya. Mu Yun tidak peduli tentang ini. Apapun. Lagi pula, bulan tidak melihat apapun. Dia juga sudah terbiasa. Saat ini, 300 orang yang lalu, sesosok tubuh panas berdiri diam. Itu adalah Luan Qingyan. Pemimpin keluarga keraputi Tian Luan di tingkat Tao Wen Senjing juga dipanggil oleh Mu Yun untuk mengajar dan melatih 300 Mu Senjun.